Bapak Rosidin namanya, salah satu sosok yang turut melestarikan mainan tradisional. Dengan tangan terampilnya, Pak Rosidin membuat mainan sederhana yang terbuat dari plastik, balon, dan air sabun. Biasanya, anak-anak di daerah Tangerang sering menyebut mainan ini dengan nama roket air atau Apollo air. Sudah 20 tahun lamanya, Pak Rosidin menggantungkan hidupnya dengan berjualan roket air. Ia memilih berjualan mainan roket air karena banyak disukai oleh anak-anak kecil. Ya buat kita kesukaan anak-anak lah, begitu Pak. Biar kalau misalnya ada anak nangis, kita suka kan diem Pak. Setiap hari mulai jam 7 pagi, Bapak mempersiapkan barang dagangannya di sebuah rumah kontrakan yang terletak di wilayah Panunggangan Utara, Kota Tangerang. Dengan menggunakan gerobak pikulan tradisional miliknya, Pak Rosidin menata mainan hasil karyanya agar terlihat menarik bagi anak-anak. Setiap harinya, ia membawa puluhan roket air ini untuk dijajakan keliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Namun tidak semua mainan yang dibawanya bisa laku terjual. Dalam sehari, paling hanya beberapa saja yang dibeli. Jika beruntung, Bapak bisa membawa pulang uang sebesar Rp50.000. Itu pun masih harus disisihkan sebagiannya untuk modal membuat mainan kembali. Balon Apollo, balon. Bersyukur aja lah kita, namanya apa aja Pak. Itu Pak, kita sih mending kita bersyukur aja ya, namanya kita dagang, kadang lakoni rame, kadang lakoni sepi, kita dikasih gak ada yang beli, alhamdulillah barangkali besok tidak ada yang beli lagi Pak. Jatuh bangun mencari nafkah berjualan mainan roket air tentunya banyak suka dan duka yang dialami Pak Rosidin. Rupanya bagi beberapa orang tua, mainan yang dijual Bapak bisa mengancam pengeluaran mereka. Salah satunya ketika Bapak dimarahi oleh seorang ibu yang tidak terima kalau anaknya sering membeli mainan roket air. Bukannya jajan makanan, jajan mainan melulu. Tentu saja anak yang merengek minta dibelikan mainan mau tidak mau untuk membuat mereka senang harus dibelikan mainan juga. Jajan beginian mulu. Mendingan jajan makanan apa jajan beginian? Walaupun sepenuhnya bukan salah dari Pak Rosidin, namun ada saja ibu-ibu yang tetap memarahi Pak Rosidin. Bapak hanya bisa terdiam dan berlapang dada mendengar omelan dan caci makian. Beli mainan aja kan, kebetulan kali ibunya nggak punya duit, akhirnya kita dimarahin juga begitu Pak. Itu pengalaman saya pahit itu Pak. Begitu. Jangan beli itu aja, tuh yang beli pian aja begitu ya. Namanya kita orang dagang ya, kita terima aja Pak ya, begitu Pak. Sahabat hikmah, betapa ajaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rizki setiap orang. Dan betapa ajaib pula bagaimana Allah mendistribusikan ujian-ujian. Setiap orang memiliki kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Tapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kepada sesama, disitulah kita dituntut untuk berempati. Ada orang yang bekerja bukan karena keinginannya, bukan pula bentuk paling ideal dalam kehidupannya. Karena itulah kita butuh untuk memaklumi orang-orang seperti ini. Jika ada yang berjualan mainan untuk anak-anak misalnya, dan kita merasa mainan itu tidak cocok atau tidak baik untuk anak kita, maka beri pengertian kepada anak kita dengan cara yang baik. Tanamkan nilai-nilai yang tegas kepada anak dari dalam rumah. Tapi jangan sampai melukai sang penjual di depan matanya. Agama ini sangat memperhatikan bagaimana kita menjaga hak-hak orang lain, bahkan kehormatan dan hatinya jangan sampai terluka. Jarak berjualan keliling yang bisa mencapai 15 km membuat rasa lelah dan pegal di badan mulai terasa. Pundak Pak Sobirin mulai terasa letih dan pegal. Ia hanya bisa beristirahat sejenak di balai maupun pos ronda yang dilewatinya untuk sekedar memulihkan tenaga. Setelah cukup beristirahat dan tenaganya pulih kembali, Pak Rosidin pun melanjutkan perjalanannya menuju sekolah dasar tempat ia biasa mangkal. Melihat kedatangan Bapak, banyak anak-anak sekolah dasar yang langsung mendatangi lapak Bapak untuk membeli mainan roket air dan balon air.
Walaupun ramai, Bapak tetap melayani anak-anak sekolah dasar ini dengan sabar. Alhamdulillah, banyak yang suka dengan mainan buatan Bapak. Walaupun terkesan sederhana, namun mainan roket air buatan Bapak ini mempunyai keunikan dan keseruan tersendiri di mata anak-anak. Bagus, sama murah juga. Sering main itu emang? Iya, banyak mainan kayak gini. Lebih seruan mana, main ini atau main handphone? Ini, Kenapa? soalnya handphone bisa merusak mata. Seru, Apalagi? terus bisa digoyang ke atas ke bawahin. Namanya juga anak-anak. Pak Rosidin seringkali mengalami kejadian anak-anak yang ingin mainan roket air namun lupa membayarnya. Namun demikian, Pak Rosidin tidak kesal ataupun marah. Bahkan ia mengikhlaskan mainan roket airnya untuk anak-anak. Masya Allah. Ada lupa nggak bayar juga ada. Tuh, begitu. Terus Bapak nyikapinnya gimana? Gak apa-apa, ikhlasin aja tuh. Ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja lah. Begitu. Nggak apa-apa, barangkali lupa gitu. Walaupun kondisi Pak Rosidin serba kekurangan, namun hal ini tidak membuat Bapak lalai untuk menebar kebaikan. Meskipun tidak berbentuk materi maupun uang, hanya dengan memberikan mainan buatannya kepada anak-anak yang tidak mampu. Aku mau itu tapi nggak punya uang. Ya udah, kalau nggak punya uang udah ambil. Bagi Pak Rosidin, selain sebagai sumber penghasilan, mainan-mainan ini juga menjadi ladang amal baginya untuk bekal di akhirat kelak. Dengan ikhlas, Pak Rosidin memberikan mainannya secara gratis tanpa takut mengalami kerugian. Masya Allah. Ya sama-sama, hati-hati. Pas kita dagang ada orang beli tuh, ada orang beli 2 tuh, yang satu diem aja. Akhirnya saya, yang namanya kita orang dagang, kasihan biar dia namanya senang gitu. Saya kasih, ini deh buat kamu. Ya bang, terima kasih bang. Begitu ya sering Pak. Ya nggak apa-apa sih, namanya kita resiko dagang, nggak apa-apa pasti ya. Namanya dagang pasti ada untung ada ruginya Pak. Tapi ketika kita kan namanya kita dagangan, kasihan juga sama anak-anak. Biar anak-anak senang Pak. Dibantu istrinya Ibu Kasmah, Bapak mampu memproduksi sebanyak kurang lebih 30-40 mainan roket air dalam satu hari. Bahan-bahan untuk membuat roket air terbilang sederhana sahabat. Hanya air sabun, pewarna makanan atau pakaian, balon kecil, dan tentunya plastik panjang. Biasanya Pak Rosidin membuat bungkusan roket air yang terbuat dari plastik, sedangkan istrinya membuat air sabun yang akan diisi ke dalam plastik. Agar lebih menarik, air sabunnya dicampurkan pewarna makanan merah, biru maupun hijau. Setelah airnya berwarna, barulah ibu memompa balon dengan alat khusus seperti suntikan. Setelah dipotong rapi, barulah Pak Rosidin memasukkan balon dan air sabun yang berwarna tadi ke dalam plastik yang panjang seperti ini. Beri ruang sedikit pada plastiknya. Tujuannya agar balon yang ditaruh di dalam bisa bergerak naik dan turun. Kalau plastiknya diisi penuh air, maka balonnya tidak akan bergerak sama sekali. Kalau sudah seperti ini, tinggal diikat dan mainan roket air pun siap untuk dijual. Walaupun kelihatannya mudah membuatnya, namun ada saja kesulitan dalam membuat roket air ini. Selama saya dagang apole itu sulitnya kadang-kadang ada yang bocor juga Pak. Jadi kita udah pas jadi, itu dibalikin lagi, diulangin lagi, itu yang kadang kesulitannya di plastik. Kadang-kadang plastiknya lengket atau plastiknya bocor Pak. Mau berangkat ya. Udah hati-hati, semoga dagangnya laris. Iya, amin. Melihat perjuangan suaminya mencari nafkah dengan berjualan mainan, membuat hati Ibu Kasmah tersentuh. Ia pun tak sungkan ikut membantu perekonomian keluarga dengan berjualan gulali rambut nenek. Gulali nenek. Sudah 35 tahun lamanya Ibu Kasmah mencari rezeki dengan berjualan gulali rambut nenek.
dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, terutama biaya sekolah anaknya. Buat nambah-nambahi ya penghasilan juga, nah buat nutup-nutupi kebutuhan kekurangan banyak lah gitu. Gulali merupakan camilan yang terbuat dari gula pasir. Berbeda dengan gulali permen kapas, gulali yang dibuat Ibu Kasmah merupakan gulali yang bertekstur kenyal dan lebih padat daripada gulali permen kapas. Bahan bakunya juga sedikit berbeda. Kalau gulali rambut nenek biasanya ada tambahan santan kelapa. Sebelum dimasak, santan kelapanya ditambahkan gula pasir terlebih dahulu. Lalu aduk santan dan gulanya sampai gulanya larut. Agar semakin menarik, tambahkan pewarna makanan. Selanjutnya, masak santan tadi dengan api sedang. Aduk hingga adonan santan dan gulanya semakin mengental. Adonan inilah yang akan dibentuk menjadi memanjang seperti rambut. Untuk mengurangi tekstur lengketnya, biasanya Ibu Kasmah menambahkan tepung terigu sebelum dikonsumsi oleh pembeli. Gulali, Neng. Selangkah demi selangkah, ibu berjalan sambil mencari pembeli. Namun hingga beberapa waktu gulali rambut neneknya masih belum juga laku terjual. Belum lagi beban bakul yang dibawanya semakin terasa berat. Kadang pegel sih, tapi kan aku ngapain bengong di rumah gitu. Jadi kan buat nutupi kebutuhan gitu. Kerja keras Ibu Kasmah tidak sebanding dengan penghasilan yang ibu dapat. Ketika sedang ramai pembeli saja, ibu hanya bisa mengantongi uang sekitar Rp30.000. Apabila sedang sepi pembeli dan cuaca hujan, ibu hanya mampu membawa uang sekitar Rp1.000, bahkan pernah tidak membawa uang sama sekali. Enggak nentu sih, kadang ya 20.000, kalau lagi rame banget itu rame 30-an. Kadang ya 20, 15.000, 5.000 juga pernah, kadang nambahi. Sama seperti suaminya, Ibu Kasmah pun pernah mengalami pengalaman pahit ketika berjualan keliling. Pernah suatu ketika, Ibu Kasmah sedang beristirahat di pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang pria yang mendatangi ibu. Bukannya membeli dagangan ibu, pria ini tiba-tiba memarahinya dengan kata-kata kasar. Kalau dagang di luar, Bu, ini tempat wisata anak-anak. Kalau mau masuk mari ada izin dulu. Maaf Pak, orang saya nggak ngerti. Aku nongkrong di pinggir gang kecil, kan daerah Jakarta kan gangnya sempit. Jadi pas itu ada abang-abang naik motor lewat, aku juga udah minggir. Pas begitu aku lagi nongkrong langsung dia bentak, "Ibu jangan dagang di sini, ngapain nongkrongnya di sini?" gitu. Terus kan aku bilang, "Bang, orang saya nongkrongnya di pinggir sih," gitu. Rasa sedih dan kecewa tak terbendung. Namun ibu tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan serta ujian yang datang. Biasanya Ibu Kasmah dan Pak Rosidin berjualan keliling dari pagi hingga siang hari. Sepulang berjualan, pasangan suami istri ini tidak langsung ke rumah dan beristirahat. Mereka tetap berusaha untuk menambah penghasilan agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Kebetulan di sekitar rumah ibu ada tanaman anggur yang dirawat di sekitar balai desa. Keduanya pun kompak untuk merawat taman dan tanaman anggur ini. Pasangan suami istri ini pun berbagi tugas. Ibu Kasmah bertugas untuk merawat taman yang ada di sekitar balai desa. Sedangkan Pak Sobirin bertanggung jawab terhadap tanaman anggur sampai masa panen tiba. Keluar, jadi nanam-nanam itu yang depan itu semua ini. Ini aku dibentuk, bikin taman pengangguran, ngikutin tulisan ono. Terus ini depan ngikut bantu Pak RT, kadang Pak RT kan sibuk ya. Lagi itu motongin itu rumput yang di sono.
Jadi aku yang di sini. Walaupun upahnya tidak besar, mereka tetap melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati dan tanpa mengeluh sedikit pun. Sahabat hikmah, hidup dalam keadaan yang lemah ekonomi tentu saja tidak ada yang menginginkannya. Akan tetapi, Rasulullah SAW sangat mencintai orang yang dianggap hina karena dianggap tak mampu. Karena dari letak kesabaran mereka inilah menjadi pembuka pintu surga. Seperti yang tersurat dalam sebuah hadis. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853.